Ya, semangat. Oke, saya Novia April, pemirsa saat ini sedang berada di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon. Pemirsa di mana saat ini pemirsa sedang berlangsung gebiar vaksinasi booster COVID-19 untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, untuk vaksinasi COVID-19 untuk vaksin booster ini diprioritaskan untuk lansia dan juga untuk warga yang menderita penyakit penyerta atau komorbid. Ya, dengan syaratnya yaitu sudah mendapatkan vaksin lengkap yaitu dosis 1 dan kedua dan pasti pemirsa selang 6 bulan setelah dosis kedua. Baik, bisa saya gambarkan pemirsa untuk kondisi saat ini di Pendopo Bupati pemirsa ramai dengan banyaknya warga ataupun masyarakat lansia yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ya. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sendiri pemirsa sudah menyediakan banyak dosis vaksin booster untuk yang ingin mendapatkan dosis ketiga ini ya. Oke, untuk alurnya sendiri pemirsa bagaimana cara mendapatkan vaksin booster COVID-19 ini sama seperti Anda mendapatkan vaksin dosis 1 dan juga 2, tapi untuk jenisnya pemirsa ini berbeda. Jika kita mendapatkan vaksin untuk dosis pertama dan kedua adalah jenis Sinovac, untuk dosis ketiga ini atau vaksin booster ini pemirsa dengan jenis yaitu AstraZeneca dan juga Pfizer ya, Pfizer ini. Oke. Ini sudah terdapat beberapa Bapak dan Ibu yang sedang melakukan proses pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi booster. Ya, sebelumnya pemirsa ini harus didata terlebih dahulu dengan membawa identitas dan juga harus dicek terlebih dahulu pemirsa di aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui selang mendapatkan dosis kedua yaitu karena diharuskan 6 bulan. Ya, selangnya itu 6 bulan dari dosis kedua. Oke. Ada 4 alur pemirsa yang harus Anda lalui dalam proses mendapatkan vaksinasi booster ini. Oke, yaitu di meja pendaftaran, kemudian setelah itu pemirsa harus dicek kesehatan di meja screening ya, harus mengecek suhu tubuh dan juga tekanan darahnya pemirsa. Kemudian selanjutnya ke meja vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 jenis booster. Oke. Ya, sudah ada antrian di sini Bapak-bapak yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ya. Oke, ya ini sudah dicek kesehatannya Pak ya. Oke, di screening, betul di meja kedua ini ya, di screening. Sebelum kita melakukan vaksinasi terhadap konsumen, kita ngadakan screening dulu apakah layak untuk diimunisasi atau tidak. Ya. Bagaimana Bapak ini Pak? Bagus Pak, bagus. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga sehat terus ya Bapak ya. 17 di bawah 71. 71 tapi alhamdulillah masih sehat ya Pak ya. Balik. Iya. Baik, luar biasa pemirsa ya usia tapi 71 ya tapi masih sehat alhamdulillah. Kita berlanjut pemirsa, lanjut nanti ke meja berikutnya yaitu di meja ketiga ya. Adalah vaksinasi. Oke, untuk penyuntikannya. Oke, di sini juga pemirsa RCTV dapat saya informasikan terdapat warga atau Persatuan Wereda Taman Republik Indonesia Kabupaten Cirebon ya. Di sini yang tergabung dalam PWRI ini pemirsa mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk booster ya, vaksin booster atau dosis ketiga. Oke. Anda bisa mengecek juga pemirsa untuk bisa mendapatkan vaksin booster ini dengan aplikasi Peduli Lindungi. Oke, ya sasaran vaksinasi booster ini memang ditujukan untuk masyarakat dengan usia 18 tahun ke atas. Dengan prioritasnya adalah lansia dan juga orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid ya. Dengan syaratnya harus mendapatkan vaksin dosis lengkap sebelumnya, yaitu 2 kali suntik dan minimal 6 bulan setelah penyuntikan dosis kedua. Oke, vaksinasi booster ini penting sekali pemirsa diberikan kepada masyarakat ya. Sebagai komitmen dari pemerintah juga untuk melindungi warga masyarakat kita pemirsa di Indonesia khususnya untuk wilayah Kabupaten Cirebon pemirsa terbebas dari COVID-19 termasuk dengan varian-varian barunya. Seperti kita tahu juga bahwa saat ini varian baru Omicron ya pemirsa ini meresahkan dan penyebarannya sangat cepat, jadi kita harus memproteksi diri dengan mendapatkan vaksin dan juga
harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu penting pemirsa agar kita tetap sehat dan terbebas dari COVID-19 dan juga varian terbarunya yaitu Omicron. Nanti kita akan mencoba juga pemirsa berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon ataupun dari tim kesehatannya pemirsa terkait dengan vaksin booster ini. Seberapa pentingkah vaksin booster ini diberikan? Kemudian kenapa harus mendapatkan vaksin booster? Dan juga seperti apa pemirsa efek ataupun cara kerja dari vaksin booster ini, ya. Oke. Ya, vaksin booster ini pemirsa sangat berbeda dengan vaksin dosis pertama dan kedua dengan takarannya adalah setengah dosis. Nanti ya kita akan mencari tahu kenapa kita harus mendapatkan vaksin yang berbeda, jenis vaksin yang berbeda, dan juga kenapa juga pemirsa harus selang 6 bulan. Dosisnya pun berbeda ya, setengah dosis. Apa perbedaannya dengan saat kita mendapatkan dosis 1 dan kedua? Oke, Assalamualaikum Bapak. Iya. Terkait dengan pelaksanaan vaksin booster nih Bapak, sudah divaksin? Iya, saya ini pada hari ini kita mengadakan vaksin booster untuk yang lanjut usia. Kalau saya udah 3 kali udah 3 kali. Boleh dikasih tahu bagaimana efek yang Bapak rasakan? Saya yang kedua kali nggak ada efek, tapi yang sekali itu saya sakit, panas ya, dua hari. Kemudian hari ini Pak, Bapak sudah yang ketiga? Udah. Sudah yang ketiga? Kalau yang ini udah ketiga saya. Yang sakit vaksin yang iya. Yang Baik. Pak Bupati sendiri Bapak dengan adanya pemberian vaksin untuk yang ketiga ini Pak, vaksin booster, harapannya bagaimana sih Pak Bupati? Ya, jadi harapan saya dengan adanya vaksin ini kita digenjot terus agar masyarakat Kabupaten Cirebon ini kita sehat. Karena dengan adanya vaksin ini salah satu bentuk ya penanggulangan pencegahan COVID ini dengan vaksin. Maka kami alhamdulillah di Kabupaten Cirebon itu sudah 75% ke atas ya. Capaian vaksinasinya? Iya, vaksinasinya. Untuk kondisi di Kabupaten Cirebon sendiri bagaimana Pak? Untuk yang leveling itu Pak saat ini? Jadi kita di Kabupaten Cirebon sudah 95%. Sudah 95% kita ini. Nah kalau lansia udah 100%. Wow, capaiannya luar biasa. Bu tinggal menyisa sedikit lagi, tinggal digenjot terus begitu ya, tetap semangat. Oke. Pak, kondisi di Kabupaten Cirebon bagaimana saat ini Pak? Aman? Di Kabupaten Cirebon untuk masalah COVID ya aman dan kita level 1. Level 1 kita ini. Iya. Ada himbauan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya Pak Bupati? Jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa walaupun kita ini sudah level 1 tapi tetap kesehatan dan protokol kesehatan harus tetap kita dijaga untuk kita tetap sehat dan kita bisa beraktivitas. Adanya vaksin booster ini juga kan untuk bisa pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik ya Pak ya, Ya. Beraktivitasnya gitu Pak. Ya, ini kita dengan orang-orang tua yang lanjut usia kita mengadakan untuk vaksin untuk yang lanjut usia. Oke, Pak, adanya keraguan mohon maaf nih ya Pak dengan ada pemberitaan di media sosial, di televisi juga gitu Bapak terkait dengan ada kekhawatiran itu seperti apa Bapak menjelaskannya pada masyarakat Jadi Pak? gini, dengan adanya berita-berita yang tidak bertanggung jawab, Oke. kami berharap kepada masyarakat harus percaya kepada pemerintah. Oke. Karena pemerintah itu tidak ada yang pemerintah itu untuk menjerumuskan masyarakat. Pemerintah itu untuk bisa pihak Iya. bagaimana masyarakat itu sehat. Itulah. Jadi kami kepada masyarakat jangan percaya kepada berita-berita yang tidak tanggung jawab karena pemerintah hadir itu untuk kemaslahatan umat. Oke, ini komitmen pemerintah juga ya Pak Iya, dari pemerintah komitmen Kabupaten Cirebon pemerintah. juga untuk membebaskan masyarakat dari COVID-19 Pak. Iya. Oke, aman ya Pak? Aman. Untuk vaksin ini ya Bu ya? Iya. Oke, dan gratis pastinya. Gratis Oh, ini. gratis. Ini juga udah tua ini divaksin. Oke, ini sudah ada antrian ya Bapak ya Iya. untuk warga yang mendapatkan vaksin diprioritaskan. Oke, ini ya. diproses. Iya, tahapannya sama saja ya Bu Dokter ya? Sama saja. Seperti yang lain, pendaftaran dulu nanti ke sana. Oke, seperti saat dosis pertama dan kedua Pak Bupati ya? Oke. Iya, Pak Bupati ada ini nggak sih Pak, apa yang Bapak lakukan sebelum mendapatkan vaksin booster ini Pak?
Ya, memang kalau dulu-dulu ya sebelum vaksin ini terpenuhi, memang kita masih agak ini ya, was-was kenapa kita kepada masyarakat menganjurkan. Tapi setelah sekarang vaksin terpenuhi, kami merasa plong. Selalu nerima. Oke, dan antusias ya Ibu ya? Antusias di Kabupaten Cirebon. Oke, dan jangan khawatir pemirsa, ini sudah melalui uji kesehatan ya Bu ya, yang pastinya ini aman Aman. dan pastinya juga ini untuk kesehatan warga. Untuk kesehatan dan untuk kita keselamatan kita bersama. Betul sekali. Agar aktivitas kita juga bisa kembali ini ya Bapak ya, bisa aktivitas dengan leluasa. Ya. Vaksin dan prokes ya Bu. Ya. Mhm. Jadi kita dengan adanya ini vaksin ini, kalau masyarakat sudah melaksanakannya, nanti kita kan ada rasa ketenangan, Ketenangan. gitu, rasa kita ekonomi yang sekolah bisa Iya. tetap jalan. Oh betul sekali. Untuk yang anak sekolah juga ini kan sudah gencar ya Pak ya? Iya, kita kejar. Bahkan kita dengan TNI, Polri, kita sama-sama vaksin ini digencarkan ke anak-anak. Baru kita Gebiar vaksinasi COVID-19 booster bagi usia lanjut atau lansia di tingkat Kabupaten Cirebon. ya, Oke. ini Jangan khawatir pemirsa, untuk vaksin booster ini aman pastinya ya, dan juga meskipun ada perbedaan ya Pak ya iya, dengan jenisnya, tapi ini sama saja Bu khasiatnya Bu. Memperpanjang masa ketahanan tubuh kita itu untuk kesehatan kita pemirsa. Oke. Dengan reaksi yang mungkin yang badan merasa nyeri atau panas itu membuktikan bahwa reaksi dari vaksinnya sedang bekerja ya Bu ya? Bekerja. Satu hari juga nanti akan sembuh. Oh begitu. Istirahat, minum Istirahat. yang cukup, insya Allah. Setelah divaksin harus istirahat ya, pola makannya juga diatur ya Bu ya. Itu pemirsa. Sebenarnya gampang ya Bu ya. Dan jangan termakan dengan informasi yang hoax gitu. Oke. Oke, Pak Bupati aman ya Pak ya untuk Aman. vaksinasi di Kabupaten Cirebon juga Pak, Iya. dari yang untuk usia 6 sampai 11, kemudian yang lansia dan untuk yang umum juga Pak, dari pantauan Bapak. Eh, Semuanya lancar ya Pak? lancar kita dari tadi, kita dari pagi ini kita lancar. Ini, Oke, alhamdulillah. Iya. ini kalau Oke, Pak Bupati Kalau- ingin kalau coba Bapak- berbincang Oh, pemirsa. Usia berapa Pak? iya 68. 68 tahun. 68 tahun. Oh, waduh, Bapak ya. Divaksin Pak ya, supaya sehat Pak. Enggak takut ya Pak? Oh, luar biasa. udah 2 Tetap kali. semangat ini ya Pak. Oke. Tanya naik turun tangga itu bisa, kalau naik turun di rumah mah nggak bisa. Oh gitu. Gitu Pak. Rumah mah nggak bisa. Iya. Oke, baik ya. Harus jaga kesehatan juga pemirsa ya. Ya, difokuskan prioritas untuk lanjut usia memang Ibu ya. Ini kemudian untuk yang umum yang lainnya bagaimana Ibu Dok? Bertahap. Kalau untuk umum dan pelayanan publik kita nanti akan bertahap. Jadi diprioritaskan untuk lansia dulu. Lansia memang kita vaksinasi dosis pertama itu sudah 100%. Kalau untuk dosis keduanya sudah 68%. Syarat untuk booster itu kan setelah dilaksanakan dosis yang kedua dengan jarak 6 bulan. Jaraknya 6 bulan begitu ya, sebagai syaratnya ya Bu ya. Dan bisa dicek juga di aplikasi Peduli Lindungi ya Bu. Baiklah. Oke, Bapak mau lagi Pak, keliling lagi Pak. Sudah ini hasil ya Pak ya? Oh ini. Oke. Sudah ini Bapak. Ini hasilnya ya, kalau misalnya sudah selesai divaksin. Sebagai bukti ya Bapak, disimpan ya Pak ya. Oke. Sehat terus Bapak. Amin, amin. Ya.
Ya, sambil menunggu Bapak kita bisa bincang-bincang dulu. Oke. Oh, yang sudah divaksin ingin berfoto, ini sebagai buktinya juga. Kartu vaksinasi COVID-19 untuk yang booster. Usia berapa tahun, Pak? 63 tahun, asal dari Ciledug. dari Ciledug. Dari timur ya, Pak. Ya, oke, baik Pak. Ini dari timur, ini jauh juga ya Pak ya. Ini apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat nih? Ini kan banyak keraguan Iya, gitu ya Pak ya. Tapi betul. Bapak menepis usia lanjut pun masih bisa semangat Iya, Pak. siap. Jadi ini untuk vaksin ini bagi kami yang lansia, insya Allah ini bisa mempertahankan daya tahan tubuh kita. Mudah-mudahan dengan adanya vaksin booster ini kesehatan kita terutama lansia bisa diikhtiarkan lebih baik. Amin, sehat terus Bapak. Prokesnya jangan lupa ya Pak, jangan Siap. kendor ya Pak. Siap. Oke, silakan Bapak. Oke, ya, terima kasih Bapak. Ya, kita lihat ini pemirsa, Pak Bupati sedang melihat ini untuk warga yang akan diberikan vaksinasi COVID-19 atau vaksin booster ya. Siap ya Pak, jangan takut Pak. Oh, nggak kerasa ya Pak? Rasanya gimana Pak? Ah, biasa aja lah baru. Biasa aja. Kayak digigit semut ya Pak? Enggak. Oke. Ya. Sudah Bapak? Oke. Antusias sekali di sini juga untuk yang Persatuan Murai Tama Republik Indonesia pemirsa untuk mendapatkan vaksinasi booster. Oke, dokter. Iya, nanti. Ini teh ujungnya teh foto dulu ya. Baik pemirsa RCTV, saat ini Anda masih menyaksikan gebir vaksinasi COVID-19 untuk booster bagi lanjut usia dan juga untuk Anda pemirsa untuk bisa mengetahui sudah 6 bulankah selang waktu dari dosis kedua, pemirsa Anda bisa melihat di aplikasi Peduli Lindungi dan masih juga syaratnya sudah harus mendapatkan dosis yang lengkap atau dosis atau vaksin primer ya di dosis yang pertama dan juga dosis yang kedua. Ini ada dosis yang ketiga pemirsa dengan alurnya sama seperti yang dosis pertama dan dua. Oke. Bagaimana pemirsa cara kerja dari vaksin booster ini? Nanti kita coba akan berbincang bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Oke Bapak, mohon maaf Bapak, saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih cara kerja dari vaksin booster ini Pak? Oke, jadi booster ini adalah satu vaksin yang diberikan pada seseorang yang telah melaksanakan vaksinasi ke-1 dan kedua. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kekebalan dan meningkatkan imunitasnya gitu. Oke, Pak, kenapa kita harus mendapatkan vaksin booster? Ya, dalam vaksinasi itu kita seperti kurva. Dosis 1 kita kurvanya masih awal, kemudian dosis 2 menaikkan sampai peak kurva, lanjutnya nanti akan turun si kurva itu. Sebelum turun, booster ini menaikkan lagi kurvanya tetap stabil di atas, di dalam peaknya. Itu seperti itu untuk booster. Ini selang waktu itu 6 bulan ya Pak? 6 bulan betul, karena hasil riset itu untuk vaksin dosis 2 itu 6 bulan ada penurunan. Sehingga sebelum terjadi penurunan imunitas kita tambahkan dengan booster gitu. Dan ini penting diberikan kepada masyarakat. Oh, sangat penting sekali, apalagi sekarang muncul di beberapa negara varian-varian baru seperti Omikron. Sehingga diharapkan populasi yang berisiko tinggi seperti lansia, kemudian yang rentan, yang memiliki gangguan imunokompromis, itu bisa terlindungi gitu. Jadi harapannya itu pemerintah mengambil kebijakan agar
masyarakat yang berisiko tinggi termasuk populasi lansia ini bisa terlindungi gitu. Pak Kasih, kita mau tahu untuk Ya. kondisi di Kabupaten Cirebon bagaimana untuk COVID-19, apalagi sudah ada yang Omikron ini. Oke ya. Kasus Omikron sebenarnya di Kabupaten Cirebon itu adalah pekerja migran Indonesia yang dari Arab Saudi terscreening di Jakarta, kemudian terkonfirmasi Omikron. Kemudian dilakukan tata laksana di Wisma Atlet, kemudian setelah sembuh baru pulang. Kasusnya baru ada 5 yang kita diberikan informasi dari Kemenkes rilisnya gitu. Nah, untuk di Kabupaten Cirebon saat ini kondisi kita masih transmisinya adalah sangat rendah di level 1. Untuk Omikron sendiri kita tidak ada transmisi lokal. Artinya untuk Omikron saat ini Kabupaten Cirebon masih aman, Mbak. Gitu, masih aman. Kasusnya kita itu harian juga masih rendah. Kenapa angka rilis kita agak tinggi? Sebenarnya itu adalah kasus-kasus konfirmasi orang Kabupaten Cirebon yang memiliki KTP Cirebon, tapi dia domisilinya di Jakarta, itu konfirmasi, sehingga rilisnya berdasarkan KTP masuk Kabupaten Cirebon. Padahal kalau kasus aslinya kita di sini, sampai minggu ini kita baru ada 5 kasus. 5 kasus betul, sehingga laju transmisi COVID di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah dan sangat terkendali. Gitu. Ini kan termasuknya warga masyarakat dari Kabupaten Cirebon juga lebih meningkat kesadarannya Pak ya dalam prokes Pak. Ya, harapannya begitu karena kita lintas sektor, lintas program sudah melakukan penguatan-penguatan untuk menanggulangi COVID ini gitu. Terutama salah satunya adalah bagaimana peningkatan disiplin prokes 5M di masyarakat agar terus terjaga meskipun sudah tervaksin 1, 2 dan mungkin booster gitu. Karena pandemi ini belum ditarik oleh WHO sebagai kondisi yang harus diwaspadai gitu. Oke, jadi penting juga nih pemirsa ya, harus mendapatkan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster ini ya Pak ya. Betul. Yang sudah Ya. 1, 2 ini harus dicek juga nih ya Pak ya. Betul. Ini sudah 6 bulan belum gitu ya Pak. Makanya Ya. ada di meja 1 di screening ini ya Pak ya. Betul, iya, betul. Oke, Pak, untuk jenisnya ini kan berbeda dan dengan efek sampingnya mohon maaf Pak bisa disampaikan pada masyarakat agar tidak merasa khawatir lagi Pak. Oke, jadi vaksinasi jelasnya ini memiliki sebuah proses prosedur ketat dalam pemberiannya. Sebelum melakukan rilis, satu platform vaksin ini memiliki syarat-syarat yang harus dilaksanakan. Ada uji klinis 1, uji klinis 2, dan uji klinis 3. Dari situ baru ada sebuah interpretasi kesimpulan bahwa vaksin ini satu adalah aman, gitu kan, aman diberikan. Kemudian side effect yang muncul itu dipastikan adalah efek yang minimal. Yang kemudian kalau kita lakukan tata laksana, misalkan demam ringan, nyeri-nyeri itu diberikan paracetamol, sudah selesai 1-2 hari gitu. Artinya masyarakat nggak perlu takut lagi bahwa vaksinasi ini jelas aman satu. Kemudian nggak usah lagi menanyakan ini halal atau tidak. MUI sudah mengikuti prosedur pembuatan vaksin ini di kita, di Bio Farma, bahwa vaksin ini adalah halal gitu. Jadi pasti aman dan halal, tentunya begitu. Dan halal. Iya. Sudah jangan ragu lagi Nggak pemirsa usah ragu ya lagi, dengan adanya betul. pemberian vaksin ini. Komitmen dari pemerintah juga ya Pak ya? Betul, iya. Oke, untuk bisa membuat warga masyarakatnya ini menjadi sehat Iya. dengan adanya vaksin booster. Untuk yang mohon maaf tanya untuk yang anak sekolah apakah memungkinkan untuk vaksin booster ini Pak? Oke, saat ini Itagi atau konsultan vaksinasi, ahli vaksinasi kita belum merekomendasikan untuk yang usia 6-11 tahun untuk booster gitu. Booster ini hanya diberikan pada usia lebih dari 18 tahun, kemudian interval untuk dosis 2-nya telah 6 bulan. Baru itu boleh dilakukan booster. Nanti proses selanjutnya kita menunggu dari rekomendasi para ahli begitu. Oke, itu pemirsa. Jadi menunggu Ya. update selanjutnya ya Pak ya? Update selanjutnya betul. Oke, sejauh ini hari ini sendiri Pak capaian vaksinasi sudah mencapai 95% kan ya, Pak? Betul untuk dosis 1. Mhm. Untuk dosis 2 kita baru mencapai 68%. Untuk itu kami minta seluruh lapisan masyarakat untuk mengedukasi seluruh warganya gitu agar segera melengkapi vaksinasi dari dosis 1 untuk dosis 2 secara lengkap. Karena apa? Vaksinasi itu bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain gitu. Herd immunity konsepnya itu adalah untuk bukan diri sendiri tapi untuk komunal. Syaratnya adalah minimal populasi itu 70% sudah divaksin lengkap. Bukan dosis 1 saja, tapi lengkap dosis 1, dosis 2. Artinya apa? Tatkala kita melakukan vaksinasi, tentunya kita memberikan sumbangsi untuk terwujudnya herd immunity. Jadi harapannya masyarakat mulai saat ini yang belum vaksin, 1, harap segera vaksinasi. Mengingat kita capaian baru 95%. Artinya ada 5% populasi masyarakat Kabupaten Cirebon itu yang belum tervaksin. Yang kedua, kita vaksin dosis kedua itu gapnya masih terlalu tinggi. Gitu. Untuk itu segera lengkapi untuk dosis 2. Karena
immunity itu tercipta kalau kita sudah dosis lengkap, dosis 2. Setelah itu yang sudah 6 bulan dosis lengkap, kita pertahankan dengan booster. Jadi sangat lengkap sekali sebenarnya anjuran pemerintah melindungi seluruh warga negara Indonesia termasuk Kabupaten Cirebon ini agar bisa mengendalikan COVID ini, Mbak. Oke, Gitu. sebagai bentuk kepedulian dan memang wajib ya Pak Wajib, ya? betul, Untuk iya. mendapatkan vaksin Betul. dosis 1, kedua, dan booster. Iya. Oke, Pak ada harapannya atau himbauan kepada masyarakat lagi Pak? Ya, harapannya warga masyarakat Cirebon mari kita berpartisipasi agar Kabupaten Cirebon bangkit. Gitu ya. Kabupaten Cirebon katon, Kabupaten Cirebon hebat. Syaratnya apa? Bagaimana kita bisa menanggulangi COVID ini dengan baik. Dengan demikian, ekonomi semakin meningkat, gitu ya. Perputaran ekonomi semakin baik, masyarakat sejahtera, tentunya dukungan dari tadi, faktor kesehatan tadi. Itu dia Pak. Iya. Oke, saya jangan kendor gitu Pak Jangan Dendi ya. kendor, tetap Iya. 5M. 5M. Gitu. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Pak Mbak Kasih. Novi. Pak Dendi, semoga sehat terus ya Pak ya. Sama-sama, Oke, terima ya. kasih. Kita baru berbincang pemirsa bersama dengan Pak Dendi Kasih, surveillance dan juga imunisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Oke, banyak informasi yang beredar pemirsa, pasti Anda untuk lebih jelasnya ya, untuk vaksin dosis 3 atau vaksin booster ini pemirsa penting diberikan kepada semua masyarakat ya, dari usia 18 tahun ke atas, dan saat ini untuk awal diprioritaskan untuk lansia dan juga warga yang memiliki penyakit penyerta, kemudian nanti akan berlanjut di pelayanan publik dan juga untuk umum lainnya pemirsa. Karena dosisnya ini untuk saat ini aman, tapi tadi disampaikan juga dari Dinas Kesehatan dipastikan akan tercukupi karena kedatangannya dari vaksin ini juga bertahap. Jangan khawatir, warga Kabupaten Cirebon akan bisa mendapatkan vaksin untuk dosis ketiga ini atau vaksin booster. Kalikoa. Muhammad Taufik Aksan, SHMM. Oke, luar biasa Bapak. Ini sudah tekad bulat ya Pak untuk mendapatkan vaksin booster ini Pak? Ya? Enggak. Ya tinggal gimana hasil ceknya aja, apakah memungkinkan untuk divaksin atau tidak, karena kan kita termasuknya lansia ya, walaupun masih rambutnya nggak putih. Enggak, biasa aja. Ikhtiar juga ya Pak agar kita tetap sehat ya Pak. Ikhtiar, urusannya Allah. Ini luar biasa Bapak ini ya, dengan niat ya untuk divaksin pemirsa, menjadi kan pengen sehat ya Pak. Itu pengen sehat karena sehat itu mahal. Ya. Kita datang lagi pemirsa ini ke meja vaksinasi ya, pemberian vaksin. Oke. Sudah didata ya Ibu ya? Oke. Pak Ali Effendi ini mau divaksin untuk vaksin booster yang ketiga. Oke. Sudah dicek semua ya? Oke, semuanya sehat. Oke. Vaksin ketiga ya. Ini jenisnya Pfizer. Ya, jenis Pfizer. Ya.
1 2, yang satu Sinovac, 2 Sinovac, sekarang Pfizer. Oke, nggak takut ya Pak? Enggak dong. Baik, oke Pak Ali Effendi di sini ya. Sebelumnya sudah sarapan Pak? Sudah. Oke, ini sedang bersiap-siap pemirsa untuk mendapatkan vaksin booster ya, vaksin ketiga ini. Oke, dari tim medisnya juga sudah bersiap. Oke. Ya, kalau nyeri ataupun ada keluhan lainnya nanti bisa di luar biasa, ibunya sudah terlatih ya Ibu ya. Oke. Luar biasa ibunya ya. Terima kasih, amin. Dari Puskesmas Kedaung bekerja samanya ini ya. Oke. Pak, ada yang ingin sampaikan pada masyarakat apalagi ini yang masih itu Pak, masih ragu untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga ini? Kan begini ya, sekarang lagi menaik lagi kan, ya COVID itu dengan ada komunikat. Oleh karena itu jangan ragu-ragu lah untuk melakukan vaksinasi, syukur-syukur sampai ke ketiga gitu. Gitu. Ini bukan ibu, kan bisa. Allahu Akbar. Bu Neneng, ya selamat ya Bu Neneng. Ya terus. Oke, pemirsa RCTV, kita ngobrol lagi bersama dengan Ibu Dr. Neneng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ibu Neneng, ini kan masyarakat ini hari ini mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster ya. Nah, ini setelah waktunya 6 bulan dengan jenis yang berbeda dan setengah dosis Ibu takarannya. Ini apakah efektif Ibu? Setengah dosis itu tentunya sudah berdasarkan hasil uji klinis gitu ya. Awal-awal memang kita 1 dosis ya untuk tenaga kesehatan dengan yang untuk tenaga kesehatan. Tetapi di dalam perjalanan tentunya WHO melaksanakan uji klinis gitu. Ternyata untuk 1 dosis dengan setengah dosis itu sama efektivitasnya gitu. Jadi kita menggunakan hasil dari rekomendasi dari WHO tersebut seperti itu. Untuk cara kerjanya juga sama ya Bu untuk vaksin booster ini Bu? Sama. Sebagai proteksi diri ya, juga ya Bu? Sebagai upaya kita di dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita dan memperpanjang dari daya tahan tubuh kita ini. Yang awalnya mungkin setelah dosis kedua itu kan mulai turun imunitasnya, nah diberikan suntikan lagi, jadi diperpanjang lagi masanya. Jadi semua warga Kabupaten Cirebon harus mendapatkan vaksin booster ini Bu? Harus mendapatkan. Memang pada saat ini kita prioritaskan untuk lansia, karena memang lansia itu kan resikonya lebih tinggi. Berdasarkan kasus yang di tahun 2021 ya, kasus-kasus yang Omikron ini penyebarannya lebih cepat Bu? Lebih cepat, 4 kali lebih cepat dibandingkan Delta. Tapi kalau kita ada usaha untuk melaksanakan vaksinasi, 1, yang kedua tetap menjaga protokol kesehatan, maskernya jangan lupa, jaga jarak, cuci tangan, insya Allah. Ya. Ini sebagai bentuk ikhtiar makanya dengan Ikhtiar warga vaksinasi bangsa COVID-19 ini ya Bu ya. Oke, Ibu Neneng, untuk warga Kabupaten Cirebon sendiri, Ibu ini kan semua ya Bu ya, harus mendapatkan vaksin ini Bu. Nah, untuk ketersediaannya sendiri aman Ibu? Untuk ketersediaan vaksinasi gitu ya, baik yang rutin maupun yang booster, insya Allah pemerintah akan mempersiapkan seperti itu ketersediaan vaksinnya. Gitu. Pemberian yang takaran setengah dosis juga sebagai efektivitas juga ya Bu? Sama, efektivitasnya juga sama dengan 1 dosis berdasarkan hasil dari rekomendasi WHO. Harapannya bagaimana Ibu untuk harapannya tentunya khususnya untuk Kabupaten Cirebon ini kita mudah-mudahan terbebas ya dari COVID. Artinya COVID memang tetap berada di kita, tetapi tentunya karena kita sudah divaksin, kita memiliki imunitas yang tinggi, 1. Yang kedua juga kita tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu, sehingga
tubuh kita lebih kuat dibandingkan virus yang ada. Harus sehat nih Harus ya Bu sehat. ya. Warga Kabupaten Iya. Cirebon jangan kalah dengan Omikron ini Bu. Iya, insya Makan Allah, jaga mudah-mudahan. kesehatan dengan mengatur pola makan juga Bu, Iya, istirahat, yang istirahat, cukup. laksanakan vaksinasi dan tentunya protokol kesehatan. Itu dia 5M-nya. Baik, terima kasih Iya, banyak sama-sama. Ibu Kadi, sehat terus ya Ibu. Oke, Dokter Neneng, pemirsa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tadi sudah memberikan informasi kepada kita semua ya dari pelaksanaan gebiar vaksinasi COVID-19 untuk booster ini. Ingat pemirsa, Anda harus mendapatkan vaksin booster ini karena ini sebagai upaya untuk bisa membuat tubuh kita sehat dan terbebas dari COVID-19, apalagi varian-varian barunya yang mengkhawatirkan ini saat ini adalah Omikron pemirsa, dan agar kita bisa beraktivitas dengan leluasa, kemudian juga perekonomian kita juga semakin berkembang, semakin bangkit lagi. Ayo kita bangkit pemirsa dengan divaksin dan protokol kesehatannya jangan kendor. Oke, terima kasih pemirsa RCTV untuk Anda sudah menyaksikan live event dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19 booster di Pendopo Bupati Cirebon pemirsa di Jalan Kartini Kota Cirebon ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Jangan ragu untuk divaksin pemirsa, ayo kita sehat dengan divaksin dan protokol kesehatannya. Saya Novia Aprilia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.